Shalom sahabat STMC yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya dalam STMC edisi Minggu 10 April 2022, hari Minggu Palma mengenang sengsara Yesus. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 1 sampai dengan 49. Dan saya tertarik dengan ayat, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sahabat STMJ yang terkasih, sejauh kita tahu, Minggu Palma merupakan awal dari perayaan Pekan Suci. Perayaan Minggu Palma adalah perayaan di mana Yesus yang dielu-elukan oleh para murid dan para pengikutnya ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Di sisi lain, Minggu Palma adalah peristiwa akan mengenangkan sengsara Yesus. Artinya Minggu Palma sebagai awal ketika Yesus melaksanakan pokok penderitaannya. Sebagai umat beriman Kristiani, ada satu pertanyaan yang dapat kita ajukan bersama sebagai sebuah permenungan, yakni, mengapa kisah sengsara yang kita dengarkan ketika kita merayakan Ekaristi atau kita temukan dalam Injil-Injil begitu panjang? Jawabannya adalah umat Kristiani sejak dahulu tidak melihat wafat Yesus itu sebagai sebuah kegagalan. Tetapi umat Kristiani melihat wafat Yesus sebagai kemenangan dan sebagai keselamatan dari Allah yang tidak terhingga. Kalau saya boleh men-sharingkan pengalaman saya, yakni sejak kecil ketika saya ditanya, "Kamu kalau besar mau jadi apa?" Saya selalu mengatakan, saya ingin menjadi seorang romo. Cita-cita itu terbesit ketika saya kecil, mungkin kisaran TK. Sampai detik ini, pengalaman cita-cita itu belum pernah pudar. Kalau saya boleh merenungkan tentang cita-cita saya ini, kenapa ya saya ingin menjadi seorang imam? Saya menyadari bahwa panggilan dari Allah itu belum semua orang bisa menerimanya. Tetapi saya akan berusaha untuk menanggapi panggilan Allah ini dengan kesetiaan. Maka seiring berjalannya waktu, saya masuk untuk sekolah di TK, SD, SMP, bahkan hampir SMA sekalipun saat ini. Cita-cita itu belum pernah pudar. Maka saya juga merenungkan begini. Cita-cita saya pasti bukan karena kemampuan saya, bukan karena kehebatan saya, bukan karena baiknya saya, tetapi ini adalah berkat doa, dan berkat doa dari banyak orang yang mencintai saya, yang mendoakan saya, yang mendukung saya, sehingga saya mau dan setia untuk mencoba menanggapi panggilan Allah ini. Di keluarga kami ada 3 hal besar yang harus kami laksanakan bersama, yaitu berserah diri, yang kedua adalah setia, yang ketiga adalah rendah hati. Yang pertama berserah. Kenapa harus berserah? Karena cita-cita saya itu tidak ditentukan oleh diri saya sendiri, tetapi cita-cita saya akan terbantu oleh Tuhan. Maka, toh nanti kalau saya tidak menjadi imam pada kesudahan hari, itu terserah Tuhan. Saya hanya bisa berkata, "Tuhan, ini aku, utuslah aku menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu." Saya diajarkan untuk setia melaksanakan tugas-tugas, terutama tugas doa, tugas pelayanan, tugas untuk mengunjungi mereka yang sakit, dan lain sebagainya. Banyak tugas, terutama tugas sekolah yang harus saya kerjakan.
Dan yang ketiga adalah rendah hati. Karena pokok utama ketika kita ingin memuliakan nama Tuhan adalah kita rendah hati, menyadari bahwa saya tidak berdosa, saya berdosa, dan menyadari bahwa saya rapuh di hadapan Tuhan. Dari sharing saya ini dan dari bacaan Injil hari ini, saya dibentuk oleh Tuhan untuk semakin rendah hati, semakin berserah, dan semakin setia. Selamat memasuki Pekan Suci 2022. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita selalu. Amin.